never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Ditinggal Jorge Martin, Prima Pramac Racing makin dekat dengan Yamaha di MotoGP 2025. Berita mengejutkan datang dari dunia MotoGP. Tim Prima Pramac Racing, yang telah lama menjadi tim satelit Ducati, dikabarkan tengah mengalami ketegangan dengan pabrikan asal Italia tersebut. Isu ini mencuat setelah Jorge Martin, pembalap andalan mereka, memutuskan untuk hengkang dari tim dan menandatangani kontrak multi-tahun dengan Aprilia Racing. Situasi ini memicu spekulasi bahwa Prima Pramac Racing akan meninggalkan kemitraan dengan Ducati dan semakin dekat dengan Yamaha untuk musim MotoGP 2025. Keputusan Jorge Martin untuk meninggalkan Prima Pramac Racing dan bergabung dengan tim pabrikan lain menjadi pukulan telak bagi tim satelit Ducati ini. Martin, yang selama ini menjadi salah satu pembalap paling menjanjikan, bahkan mendekati juara dunia di MotoGP 2023, telah menunjukkan performa gemilang di lintasan, memberikan sejumlah podium dan kemenangan penting bagi tim, namun tidak segera mendapat kejelasan dari tim pabrikan Ducati. Dan saat ini Ducati lebih memilih Marc Marquez. Kepergian Martin tidak hanya meninggalkan kekosongan besar di tim, tetapi juga menimbulkan rasa kekecewaan mendalam terhadap Ducati, yang dinilai kurang memberikan dukungan penuh kepada pembalap mereka di tim satelit. Bos Prima Pramac Racing, Gino Borsoy, tidak menutupi kekecewaannya terhadap Ducati. Dalam beberapa wawancara, Gino Borsoy secara terbuka menyatakan bahwa hubungan dengan Ducati telah mengalami ketegangan yang cukup serius. Kami merasa dikhianati dengan keputusan ini. Jorge Martin adalah pembalap yang kami kembangkan dan dukung sepenuh hati. Kepergiannya menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan yang mendalam terhadap situasi di dalam tim, yang tidak bisa kami abaikan begitu saja, ujar Gino Borsoy. Kekecewaan Prima Pramac Racing terhadap Ducati membuat mereka mulai menjajaki kemungkinan kemitraan baru dengan Yamaha. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak telah berlangsung cukup intens dalam beberapa bulan terakhir. Yamaha, yang saat ini juga tengah mencari mitra satelit yang kuat setelah berpisah dengan beberapa tim satelit mereka sebelumnya, melihat peluang emas dalam kerja sama dengan Prima Pramac Racing dengan nilai yang lebih fantastis. Sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pertemuan rahasia telah dilakukan antara manajemen Yamaha dan Prima Pramac Racing. Ada pembicaraan serius mengenai kemungkinan kerjasama. Yamaha sangat tertarik untuk mendapatkan tim dengan pengalaman dan kualitas seperti Pramac Racing. Ini bisa menjadi langkah strategis penting bagi kedua belah pihak, ungkap sumber tersebut. Jika kesepakatan ini terwujud, Prima Pramac Racing akan mengakhiri kemitraan panjang mereka dengan Ducati dan bergabung dengan Yamaha mulai musim MotoGP 2025. Langkah ini dipandang sebagai upaya Prima Pramac Racing untuk mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya yang lebih baik, yang diharapkan dapat mengembalikan mereka ke puncak persaingan. Yamaha sendiri menyambut positif kemungkinan kerjasama ini. Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing, menyatakan bahwa Yamaha selalu terbuka untuk kemitraan baru yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Prima Pramac Racing memiliki rekam jejak yang luar biasa di MotoGP. Mereka adalah tim yang kompetitif dan kami yakin bahwa kerja sama ini dapat membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak. Kami sangat antusias dengan kemungkinan ini, kata Jarvis. Keputusan Prima Pramac Racing untuk mendekati Yamaha juga didorong oleh kebutuhan untuk menemukan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung bagi pembalap mereka. Kepergian Jorge Martin dianggap sebagai hasil dari kurangnya dukungan dan perhatian dari Ducati, sesuatu yang Pramac tidak ingin terulang dengan pembalap masa depan mereka. Spekulasi mengenai pembalap yang akan mengisi kursi di Prima Pramac Racing jika mereka bergabung dengan Yamaha juga mulai beredar. Beberapa nama pembalap muda berbakat disebut-sebut akan menjadi kandidat kuat, termasuk beberapa pembalap dari kelas Moto2 yang memiliki potensi besar untuk bersinar di MotoGP. Dengan segala dinamika ini, masa depan Prima Pramac Racing di MotoGP tampaknya akan mengalami perubahan signifikan. Keputusan untuk meninggalkan Ducati dan beralih ke Yamaha bisa menjadi langkah besar yang menentukan arah baru bagi tim. Para penggemar MotoGP tentu menantikan perkembangan lebih lanjut dari situasi ini, yang bisa membawa perubahan besar dalam lanskap persaingan di kelas utama balap motor ini. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna
tough and wanna hate this, I'll always show up. Alex Rins mulai temukan ritme bagus, rombak mesin ganas YZR M1 terbaru setara Ducati Desmosedici. Dalam balapan MotoGP Mugello 2024, meskipun Alex Rins belum mampu finish di posisi 10 besar, penampilannya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pembalap asal Spanyol tersebut mulai menemukan ritme yang bagus dengan YZR M1 terbaru, memberikan harapan baru bagi timnya. Pada balapan di sirkuit Mugello, Rins menunjukkan performa yang semakin baik dari seri sebelumnya. Meski masih menghadapi beberapa tantangan teknis, ia berhasil menyelesaikan balapan dengan catatan waktu yang kompetitif. Posisi finishnya mungkin belum ideal, tetapi upaya Alex Rins dalam praktice atau latihan bebas yang ditunjukkan Alex Rins sudah patut diapresiasi. Ia mampu mengimbangi kecepatan Desmosedici EP24 milik Francesco Bagnaia. Salah satu faktor utama di balik kemajuan ini adalah pembaruan besar-besaran pada mesin YZR M1 terbaru. Tim mekanik Yamaha bekerja tanpa lelah untuk merombak mesin agar lebih kompetitif. Mesin ini dirancang untuk memberikan tenaga lebih besar dan handling yang lebih baik, yang diharapkan bisa memberikan keunggulan bagi para pembalap Yamaha di lintasan. Rins, sebagai salah satu pembalap yang memiliki pengalaman luas di MotoGP, memberikan masukan yang sangat berharga bagi tim dalam proses pengembangan ini. Umpan baliknya membantu tim untuk memahami area mana saja yang perlu ditingkatkan, mulai dari performa mesin hingga aerodinamika motor. Meskipun belum berhasil finish di posisi 10 besar, kontribusi Rins tidak bisa dianggap remeh. Ia terus memberikan masukan yang konstruktif berdasarkan pengalamannya selama balapan. Informasi ini sangat penting bagi tim untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan lebih lanjut pada YZR M1. Ini adalah proses yang panjang dan menantang, tetapi kami berada di jalur yang benar, kata Rins dalam wawancara setelah balapan. Setiap balapan memberikan pelajaran baru dan kami terus belajar dan beradaptasi. Saya yakin dengan kerja keras tim dan dukungan penuh dari Yamaha, kami akan segera melihat hasil yang lebih baik. Dengan peningkatan performa yang ditunjukkan di Mugello, harapan besar tertuju pada seri-seri berikutnya. Rins dan timnya optimis bahwa mereka akan terus memperbaiki diri dan meraih hasil yang lebih baik. Keberhasilan dalam menemukan ritme yang bagus ini memberikan dorongan moral yang signifikan bagi seluruh tim. Balapan berikutnya akan menjadi ujian berikutnya bagi Rins dan YZR M1 terbaru. Dengan semangat dan kerja keras yang telah ditunjukkan, mereka siap menghadapi tantangan dan terus berjuang untuk meraih posisi yang lebih baik di klasemen MotoGP 2024. Alex Rins mungkin belum berhasil finish di posisi 10 besar pada balapan MotoGP Mugello 2024, tetapi kemajuannya dalam menemukan ritme yang bagus dan kontribusinya dalam pengembangan mesin YZR M1 terbaru tidak bisa diabaikan. Dengan masukan yang berharga dan kerja keras tim Yamaha, ada harapan besar bahwa mereka akan segera melihat hasil yang lebih baik di sisa musim ini. Valentino Rossi akan jadi manajer Yamaha Racing di MotoGP 2025, musim terakhir Lin Jarvis bersama Yamaha Racing di MotoGP 2024. MotoGP akan segera memasuki era baru dengan berita besar yang mengguncang dunia balap motor. Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP, dipastikan akan mengambil alih posisi manajer tim Yamaha Racing mulai musim 2025. Keputusan ini diambil setelah pengumuman bahwa MotoGP 2024 akan menjadi musim terakhir Lin Jarvis bersama Yamaha Racing. Valentino Rossi, yang dikenal sebagai The Doctor, telah mengukir sejarah luar biasa di dunia balap motor. Dengan 9 gelar juara dunia di berbagai kelas, termasuk 7 gelar di kelas utama MotoGP, Rossi adalah salah satu pembalap paling sukses dan dihormati dalam sejarah olahraga ini. Setelah pensiun dari balapan pada akhir musim 2021, Rossi tetap aktif dalam dunia balap melalui timnya sendiri, VR46 Racing Team, yang berkompetisi di kelas MotoGP dan Moto2. Kabar mengenai penunjukan Rossi sebagai manajer tim Yamaha Racing mulai 2025 disambut dengan antusiasme oleh para penggemar dan pelaku industri balap motor. Rossi sendiri menyatakan kebanggaannya atas kesempatan ini dan mengungkapkan visinya untuk masa depan tim Yamaha. Saya sangat bersemangat dan terhormat untuk mengambil peran ini.
Yamaha telah menjadi bagian besar dari karir saya, dan saya bertekad untuk membawa tim ini meraih kesuksesan lebih besar lagi di masa depan. Saya percaya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, kita bisa mencapai hasil yang luar biasa, ujar Rossi dalam konferensi pers yang diadakan di markas Yamaha. Peran baru Rossi ini juga menandai akhir dari era Lin Jarvis, yang telah bersama Yamaha Racing selama lebih dari 2 dekade. Jarvis, yang bergabung dengan Yamaha pada tahun 1999, memainkan peran kunci dalam membawa tim ini meraih berbagai kesuksesan, termasuk beberapa gelar juara dunia bersama Rossi dan Jorge Lorenzo. Dalam pernyataannya, Jarvis mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk bekerja dengan tim Yamaha dan rasa optimisnya terhadap masa depan tim di bawah kepemimpinan Rossi. Saya merasa sangat bangga dengan apa yang telah kami capai selama ini. Bekerja dengan pembalap hebat seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan banyak lainnya adalah sebuah kehormatan besar. Saya yakin bahwa Rossi adalah orang yang tepat untuk membawa Yamaha Racing ke level berikutnya, dan saya berharap yang terbaik untuk tim ini, kata Jarvis. Keputusan ini juga mendapat dukungan penuh dari para pembalap Yamaha saat ini. Fabio Quartararo dan Alex Rins, 2 bintang Yamaha, menyambut baik pengumuman ini dan menantikan kolaborasi dengan Rossi sebagai manajer tim. Valentino adalah mentor dan panutan bagi banyak pembalap, termasuk saya. Saya yakin dia akan membawa perspektif baru dan strategi yang segar untuk tim ini. Saya sangat bersemangat untuk bekerja dengannya, ujar Quartararo. Dengan perubahan besar ini, MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi musim yang sangat menarik. Kehadiran Rossi sebagai manajer tim Yamaha Racing diharapkan dapat membawa dinamika baru dan meningkatkan kompetisi di kelas utama. Rossi sendiri berkomitmen untuk mengembangkan bakat-bakat muda dan menciptakan tim yang solid dan kompetitif. MotoGP 2024, yang akan menjadi musim terakhir Lin Jarvis bersama Yamaha, kini menjadi momen penting bagi tim untuk memberikan penghormatan dan apresiasi atas kontribusi besarnya selama ini. Sementara itu, para penggemar Yamaha dan Rossi menantikan babak baru yang menjanjikan dalam sejarah tim ini. Dengan semangat baru dan kepemimpinan yang inspiratif, Yamaha Racing siap menghadapi tantangan di masa depan. Semua mata kini tertuju pada Valentino Rossi, yang kembali ke tim yang pernah membawanya ke puncak kejayaan, kali ini dengan peran baru yang penuh tantangan dan harapan. Ditinggal Jorge Martin ke Aprilia, Prima Pramac Racing Team segera buka peluang jadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025 dengan nilai fantastis. MotoGP 2025 tampaknya akan menghadirkan sejumlah perubahan signifikan dalam susunan tim dan pembalap. Salah satu berita besar yang mencuat adalah kepindahan Jorge Martin ke tim Aprilia, meninggalkan Prima Pramac Racing Team. Keputusan ini membuka peluang besar bagi Pramac Racing untuk mengubah haluan mereka, dengan rumor kuat bahwa mereka akan menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025, menggantikan peran mereka sebagai tim satelit Ducati. Jorge Martin, salah satu pembalap muda berbakat di grid MotoGP, telah resmi diumumkan akan bergabung dengan Aprilia pada musim 2025. Kepindahannya ini menjadi sorotan utama mengingat kontribusi besar Martin bagi Pramac Racing selama beberapa musim terakhir. Penampilan impresifnya, termasuk beberapa kemenangan dan podium, telah membantu Pramac Racing menjadi salah satu tim satelit paling kompetitif di MotoGP. Keputusan Martin untuk pindah ke Aprilia didorong oleh ambisinya untuk meraih gelar juara dunia, serta tawaran menarik dari Aprilia yang menjanjikan proyek ambisius untuk musim-musim mendatang. Saya sangat bersemangat dengan tantangan baru ini. Aprilia memiliki visi yang jelas dan saya yakin bisa mencapai hal-hal besar bersama mereka, kata Martin dalam pernyataan resminya. Dengan hengkangnya Martin, Prima Pramac Racing Team berada di persimpangan jalan. Mereka harus menentukan arah baru untuk masa depan tim. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul kabar bahwa Pramac Racing sedang dalam negosiasi intensif dengan Yamaha untuk menjadi tim satelit mereka mulai musim 2025. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk memperkuat posisi mereka di kejuaraan MotoGP. Beralih dari Ducati ke Yamaha merupakan perubahan besar yang diharapkan dapat membawa keuntungan signifikan bagi Pramac Racing.
Yamaha, yang selama ini dikenal dengan motor yang kompetitif dan dukungan pabrik yang kuat, menawarkan paket yang menarik bagi tim satelit. Kami selalu mencari cara untuk meningkatkan kinerja tim dan memberikan hasil terbaik. Kesempatan untuk bekerja sama dengan Yamaha sangat menarik dan kami sedang mempertimbangkan semua opsi yang ada, ujar Gino Borsoy, manajer tim Pramac Racing. Rumor menyebutkan bahwa nilai kerjasama antara Pramac Racing dan Yamaha mencapai angka fantastis. Yamaha dikabarkan siap memberikan dukungan teknis dan finansial yang sangat besar untuk memastikan Pramac Racing dapat bersaing di tingkat tertinggi. Dukungan ini mencakup penyediaan motor terbaru, teknologi canggih, serta akses penuh ke program pengembangan Yamaha. Yamaha melihat potensi besar dalam kerjasama dengan Pramac Racing. Mereka memiliki tim yang solid dan pengalaman panjang di MotoGP. Kami yakin kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak, kata Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing. Perjanjian ini tidak hanya akan memberikan keuntungan finansial bagi Pramac Racing, tetapi juga meningkatkan peluang mereka untuk meraih hasil yang lebih baik di kejuaraan. Kepindahan Pramac Racing ke Yamaha tentu akan berdampak besar bagi Ducati. Selama ini, Pramac Racing telah menjadi salah satu tim satelit utama Ducati, membantu dalam pengembangan motor dan memberikan data berharga dari balapan. Bagi Yamaha, mendapatkan Pramac Racing sebagai tim satelit baru merupakan keuntungan besar. Setelah kehilangan Petronas Yamaha SRT yang bertransformasi menjadi RNF Racing dan bermitra dengan Aprilia, Yamaha membutuhkan tim satelit yang kuat untuk mendukung program pengembangan mereka. Pramac Racing dengan pengalaman dan infrastruktur yang dimiliki, dianggap sebagai mitra ideal untuk Yamaha dalam upaya mereka kembali ke puncak MotoGP. Meskipun belum ada pengumuman resmi, persiapan menuju musim 2025 sudah mulai dilakukan oleh Pramac Racing. Mereka harus menyesuaikan diri dengan motor dan teknologi baru dari Yamaha, serta melakukan perubahan struktural yang diperlukan untuk mengakomodasi kemitraan ini. Tim teknis dan pembalap akan menjalani serangkaian tes untuk memahami karakteristik motor Yamaha dan memaksimalkan performanya di lintasan. Alex Rins perlahan rombak mesin YZR-M1, Yamaha harus fokuskan pengembangan pada Alex Rins, biarkan Fabio Quartararo maksimalkan skill balapnya. Dalam dunia balap MotoGP, pengembangan dan inovasi mesin merupakan faktor kunci untuk mencapai kesuksesan. Yamaha, sebagai salah satu tim besar, terus berusaha memperbaiki performa motor mereka, YZR-M1. Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian lebih diberikan kepada Alex Rins, yang perlahan namun pasti, melakukan perombakan pada mesin YZR-M1. Yamaha telah mengambil langkah strategis dengan membagi tugas antara dua pembalap utamanya. Fabio Quartararo, yang telah membuktikan dirinya sebagai pembalap utama dengan skill balap yang luar biasa, difokuskan untuk memaksimalkan performa balapnya. Sementara itu, Alex Rins diberikan tanggung jawab besar untuk fokus pada pengembangan YZR-M1 terbaru. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk menciptakan motor yang lebih kompetitif, yang mampu bersaing dengan motor-motor lain di grid MotoGP. Alex Rins, dengan pengalaman dan keahliannya, telah menunjukkan potensi besar dalam pengembangan mesin. Dalam latihan bebas MotoGP Mugello, Rins sukses mengekor Pecco Bagnaia di posisi kedua. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa arah pengembangan YZR-M1 terbaru sudah benar dan mampu menandingi performa Desmosedici GP24 dari Ducati. Latihan bebas di Catalunya menjadi ajang pembuktian penting bagi Yamaha. Alex Rins, yang selama ini bekerja keras dalam pengembangan mesin, berhasil menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan finish di posisi kedua, hanya di belakang Bagnaia, Rins membuktikan bahwa YZR-M1 terbaru memiliki potensi besar. Performa ini bukan hanya sekadar kebetulan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi dalam pengembangan motor. Namun, jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Yamaha masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses pengembangan. Konsistensi dan kestabilan performa motor dalam berbagai kondisi balap menjadi salah satu fokus utama. Alex Rins, dengan segala upaya dan inovasinya, diharapkan mampu terus membawa perbaikan yang signifikan. Sementara itu, Fabio Quartararo tetap menjadi tumpuan utama Yamaha dalam balapan.
Dengan fokus penuh pada skill balapnya, Quartararo diharapkan mampu memaksimalkan potensi motor yang sudah dikembangkan oleh Rins. Sinergi antara pengembangan mesin oleh Rins dan kemampuan balap Quartararo menjadi kunci untuk mencapai hasil terbaik di setiap balapan. Strategi Yamaha dalam membagi fokus antara pengembangan mesin dan performa balap pembalap utama tampaknya mulai membuahkan hasil. Dengan Alex Rins yang terus merombak dan mengembangkan YZR M1, serta Fabio Quartararo yang memaksimalkan skill balapnya, Yamaha berada pada jalur yang tepat untuk menciptakan motor yang lebih kompetitif. Kesuksesan dalam latihan bebas di Mugello menjadi indikator positif bahwa arah pengembangan sudah benar. Kini, harapan besar disematkan pada Alex Rins dan Fabio Quartararo untuk terus membawa Yamaha menuju puncak kejayaan di MotoGP. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.